Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aurelia Sasikirana dengan NIM 235091277 sebagai perwakilan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Alaidi dengan NIM 22500914114. Perkenalkan, nama saya Nova Fausta dengan NIM 23500911270. Perkenalkan, nama saya Lerika Audia Rumayara dengan NIM 23500911294. Perkenalkan, nama saya Tiffany Siombing dengan NIM 23500911307. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan terkait dengan life value atau quotes yang sudah kami tetapkan dan nantinya berkorelasi dengan nilai-nilai kepemimpinan. Baik, saya Zahra Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan makna dari quotes Simon Sinek yang berbunyi, "Leadership is not about being in charge, is it about taking care of those in charge?" Setelah kami berusaha memaknai quotes tersebut, akhirnya kami dapat menyimpulkan bahwa quotes ini menjelaskan tentang bagaimana pemimpin itu bukan sekedar mempunyai kekuasaan atau otoritas, melainkan bagaimana dia bisa memastikan timnya itu bertanggung jawab, timnya itu bekerja dengan optimal, mendapat dukungan penuh, bahkan sampai di mana di bawah kepemimpinannya tim bisa merasa berkembang, lalu merasa dihargai, dan diprioritaskan secara emosional atau fisik, yang nantinya akan timbul hubungan saling percaya antara pemimpin dan tim. Saya akan menjelaskan hasil analisis korelasi antara kutipan Simon Sinek yang bunyinya itu, "Leadership is not about being in charge, it is about taking care of those in your charge." Nah, terhadap materi-materi yang sudah dipelajari pertemuan sebelumnya, ada dua teori yang di-highlight di kutipan Simon Sinek ini. Yang pertama itu ada teori gaya kepemimpinan, yang kedua itu ada teori kepemimpinan yang etis. Nah, untuk korelasi di teori gaya kepemimpinan itu ada dua poin yang di-highlight, yaitu being in charge dan juga taking care. Korelasinya apa? Untuk being in charge, korelasinya itu sebagai pemimpin yang menjadi pimpinan yang menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan sendiri, itu disebut otoriter. Untuk di taking care sendiri itu sebagai pemimpin yang menjadi pimpinan yang lebih mementingkan tanggung jawab, rasa kepercayaan orang-orang, dan mencapai tujuan bersama-sama, itu disebut demokratis. Nah, dua poin itu berhubungan dengan gaya kepemimpinan. Nah, untuk di teori kedua itu ada kepemimpinan yang etis. Di kepemimpinan etis ini, di teori ini, korelasinya dengan kutipan Simon Sinek ini, yaitu menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan dalam memimpin, serta tanggung jawab pemimpin untuk memperhatikan kesejahteraan pengikutnya. Di kutipan ini juga, Simon Sinek menggarisbawahi bahwa pemimpin sejati melayani kebutuhan tim mereka, menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman, yang merupakan prinsip dasar kepemimpinan, teori kepemimpinan etis, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan life value dari Ikigai. Makna Ikigai adalah konsep Jepang yang berarti alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun setiap pagi. Ikigai ditemukan di persimpangan antara apa yang kita cintai, apa yang dunia butuhkan, apa yang kita kuasai, dan apa yang dapat menghasilkan imbalan. Ada beberapa poin penting dari life value Ikigai. Yang pertama ada keseimbangan hidup. Ikigai membantu pemimpin memahami pentingnya menemukan keseimbangan antara position, misi, keterampilan, dan kebutuhan dunia. Selanjutnya yang kedua, motivasi jangka panjang. Seorang pemimpin yang menemukan Ikigai cenderung memiliki motivasi dan arah yang jelas dalam memimpin timnya. Yang ketiga ada empati dan inspirasi. Dengan memaknai Ikigai, masing-masing anggota tim seorang pemimpin dapat memberikan arahan yang lebih personal dan memberdayakan. Selanjutnya ada kaitan dengan kepemimpinan. Pemimpin dengan Ikigai cenderung lebih visioner dan otentik. Mereka memimpin dengan hati, memberikan dampak positif, serta mampu menginspirasi tim untuk mencapai tujuannya bersama.
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait korelasi life value, yaitu antara konsep ikigai dan gaya kepemimpinan. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang konsep ikigai dan 4 elemennya ini. Nah, yang pertama, elemen dari konsep ikigai ini yaitu apa yang kamu sukai. Apa yang kamu suka ini bisa juga kita sebut dengan passion, yaitu hal-hal yang membuatmu bersemangat dan antusias dalam menjalani hidup. Nah, yang kedua, apa yang kamu kuasai atau juga bisa disebut juga dengan vocation, yaitu keahlian dan bakat yang kamu miliki. Yang ketiga adalah apa yang dunia butuhkan atau juga bisa disebut dengan mission, yaitu masalah atau kebutuhan yang ada di sekitarmu yang ingin kamu bantu selesaikan. Nah, yang terakhir dari keempat elemen itu yaitu apa yang bisa kamu dapatkan atau juga bisa disebut juga dengan profession, yaitu cara kamu mendapatkan penghasilan atau imbalan dari apa yang kamu lakukan. Nah, dari hasil analisis kami, konsep ikigai dan gaya kepemimpinan ini saling berkaitan dalam membentuk seorang pemimpin yang efektif dan autentik. Berikut beberapa gaya kepemimpinan yang telah kami identifikasi beserta korelasinya dengan elemen-elemen ikigai. Yang pertama, ada kepemimpinan demokratis dengan ciri-ciri diantaranya yaitu menghargai pendapat dan masukan dari anggota tim sebelum mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya yaitu mendorong partisipasi dan kolaborasi antara anggota tim. Nah, kemudian korelasinya dengan ikigai yaitu yang pertama, elemen passion atau apa yang kamu sukai. Korelasinya yaitu pemimpin demokratis ini cenderung menikmati interaksi sosial dan kolaborasi yang sejalan dengan minat mereka dalam bekerja sama dengan orang lain. Nah, yang kedua ada elemen mission atau apa yang dunia butuhkan. Korelasinya yaitu dengan melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, mereka memenuhi kebutuhan akan inklusivitas dan pemberdayaan dalam organisasinya. Yang kedua ada kepemimpinan autokratis dengan ciri-ciri diantaranya yaitu mengambil keputusan secara mandiri tanpa konsultasi dengan anggota timnya. Kemudian yang kedua ciri-cirinya yaitu menekan kontrol dan kepatuhan anggota tim. Korelasinya dengan ikigai yaitu yang pertama ada elemen vocation atau apa yang kamu kuasai. Korelasinya yaitu pemimpin autokratis sering memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam. Jadi memungkinkan para pemimpin autokratis ini merasa percaya diri dalam mengambil keputusannya sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada korelasinya yaitu elemen profession atau apa yang bisa kamu dapatkan. Nah, korelasinya yaitu pemimpin autokratis ini mungkin terlalu fokus pada efisiensi dan hasil yang dapat meningkatkan pendapatan dan posisi mereka sendiri. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional. Ciri-cirinya menginspirasi, memotivasi, mendorong inovasi. Korelasi dengan ikigai yang pertama, mission, berusaha membawa perubahan signifikan yang bermanfaat bagi organisasi. Yang kedua, passion, memberikan antusiasme dalam kepemimpinan, perubahan, dan memperdayakan orang lain. Yang keempat, kepemimpinan transaksional, ciri-cirinya berfokus pada penukaran antara ketua tim dan anggota tim untuk imbalan kinerja. Yang kedua, menekankan struktur, aturan, dan prosedur. Korelasi dengan ikigai yang pertama, profession, menekankan imbalan finansial dan material dalam memotivasi kinerja. Yang kedua, vocation, keahlian dalam pengawasan operasional.